Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan saya masih berbincang bersama Mas Reza Priyambada, Investment Consultant PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. Sebelum saya lanjutkan, kita akan tampilkan saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Reza. Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, saham-saham pilihan pagi hari ini ada MAPA dengan support di 765, resistensi di 895, rekomendasi spekulatif buy, BRIS support di 290, resistance di 2630, rekomendasi spekulatif buy. Kemudian Antam dengan support di 1465 dan resistance di 1665, rekomendasi spekulatif buy. Dan BMTR support di 220 dan resistance di 244, rekomendasinya spekulatif buy. Kita akan langsung bahas satu persatu dengan Mas Reza. Mas Reza, untuk MAPA sendiri analisisnya seperti apa dan mengapa kemudian Anda merekomendasikan MAPA sendiri spekulatif buy pagi hari ini? Iya, jadi kalau kita lihat pergerakan dari MAPA ini kita lihat juga cukup cukup menarik ya gitu. Jadi kalau dari indikator yang ada, pergerakan dari MAPA ini kan sudah menyentuh batas bawah dari Bollinger Band ya gitu. Artinya penurunannya ini sudah sangat dalam gitu, sehingga memberikan ruang atau potensi untuk upsize yang cukup baik ya gitu. Nah, terus kemudian MA 200-nya juga sudah ditembus. Kemudian kalau kita lihat dari indikator stokastiknya juga sudah berada di area oversold ya. Jadi support di 765, kemudian resisten targetnya di 895, Mas. Oke. Artinya kalau Bapak sendiri kita main hanya pendek aja atau menarik juga untuk menengah, Mas Reza? Ya, sebenarnya kalau kita lihat MAPA ini cukup menarik ya untuk level menengah, cuma hanya saja ya tadi kita kan juga melihat ke kondisi market ya gitu kan. Jadi untuk sementara ini kita lebih cenderung rekomendasikan untuk jangka pendek terlebih dahulu, Mas. Oke. Sambil melihat kondisi marketnya apakah sudah mulai membaik atau belum sih. Baik, secara harga Bapak di 845 ini menjadi harga yang cukup menarik untuk bisa masuk ya, Mas ya? Atau tunggu ke level support yang Anda rekomendasikan? Ya, kalau kita lihat ya untuk di MAPA tadi ya, support itu kan di 765 ya gitu. Nah, saat ini di 845 saya pikir masih jauh ya? masih ini ya, masih berada di atas target support kita ya gitu. Artinya kalau sepanjang masih di atas target support kita, ini masih kita harapkan potensi kenaikannya bisa lebih baik ya seperti itu. Baik, oke. Setelah MAPA kita ke saham pilihan berikutnya, pemirsa, adalah BRIS dengan support di 2.290, resistance di 2.630, rekomendasi sama spekulatif buy. Seperti apa Mas Reza? Ya, kurang lebih posisi dari BRIS sama ya. Jadi dari sisi stokastiknya itu juga sudah menyentuh area oversold, kemudian dari Bollinger Band-nya juga sudah menyentuh batas bawah dari Bollinger Band. Terus kemudian tapi di sisi lain pergerakan dari BRIS itu masih tertahan di MA 60-nya gitu. Nah, jadi untuk target support di BRIS itu di 2290, resisten di 2630 ya, seperti itu. Kalau kita lihat saat ini kan BRIS di terakhir itu di 2470 ya gitu. Jadi saya pikir masih cukup oke sih untuk BRIS ya. Oke. Secara fundamental apa yang menarik dari BRIS sendiri, dan untuk menengah ke panjang cukup direkomendasikan nggak, Mas? Iya, kalau kita lihat pergerakan atau katakanlah kondisi fundamental dari BRIS ini kan terus mengalami perbaikan ya gitu ya di full year kemarin dan juga di kuartal kemarin pertumbuhan kinerjanya mereka itu juga sangat baik ya gitu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat juga walaupun mereka kita kategorikan sebagai bank syariah, tapi mampu bersaing dengan bank konvensional gitu. Nah, ini yang kita lihat poin menarik di BRIS ini ya, atau di BSI ini. Secara valuasi ini kalau dibandingkan dengan peers-nya lebih murah ya, Mas ya? Atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari dari BRIS ya, dari BRIS ini kan sebenarnya secara PBV ya itu di level 2,9 kali ya gitu ya. Ya memang kalau kita bandingkan dengan bank
bank besar ya, misalkan seperti induknya BMRI gitu kan. Mandiri itu PBV-nya itu di 2,4 gitu. Artinya Mandiri lebih murah dibandingkan BRIS-nya. Tapi di sisi lain ruang untuk pertumbuhan di BRIS itu saya pikir masih cukup besar ya gitu. Artinya mereka masih ada ruang untuk bisa bertumbuh mengembangkan produk-produk syariahnya mereka dibandingkan dengan perbankan konvensional. Oke, possibility untuk growing terus untuk BRIS masih luas space-nya begitu ya. Dari BRIS kita ke Antam dengan support di 1465, resistensi 1665, rekomendasi spekulatif buy. Seperti apa analisis lengkapnya Mas Reza? Ya, baik. Antam terakhir posisi itu di 1595 ya gitu. Terus kemudian kalau kita lihat support dari Antam target hari ini kan di 1465 ya. Itu kita harapkan masih bisa bertahan di atas target support tersebut ya. Terus kemudian juga saat ini masih menguji di level MA 60-nya dan sama seperti BRIS dan MAPA tadi ya, stokastik maupun MACD-nya ini juga sudah berada di area oversold ya, sehingga kita harapkan masih ada ruang yang cukup untuk Antam bisa mengalami kenaikan. Oke, oversold level terakhir di level 1595, potensial upside-nya akan lebih banyak lagi ya untuk Antam ya. Target price di akhir tahun Antam ada nggak Mas Reza? Ya, kalau untuk Antam ya kita harapkan sih bisa mendekati level 2000-an ya. Tapi kan mungkin kita akan lihat pertama dari sentimen di market seperti apa, terus kemudian sampai dengan akhir tahun apakah volume produksi katakanlah atau volume jualnya mereka bisa mengalami peningkatan sesuai target atau tidak ya. Sehingga bisa match dengan kita punya target. Baik, dari Antam kita ke BMTR, support di 220, resistensi di 244. Seperti apa, Mas Reza? Iya, baik. Berikutnya kalau kita lihat adalah BMTR ya. BMTR ini sebenarnya masih tertahan ya di kisaran antara 230 sampai dengan 234 ya gitu. Terus kemudian target support hari ini itu di 220 gitu. Nah, artinya pergerakan BMTR di pekan lalu itu kan sebenarnya masih berada di atas target support di time. Nah, itu kita harapkan pergerakan dari BMTR untuk hari ini bisa lebih baik sehingga target dari resisten 244 itu bisa tembus ya. Oke, BMTR secara fundamental menengah ke panjang menarik atau tidak Mas Reza? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari BMTR ya, kinerja sepanjang full year kemarin itu memang ada sedikit penurunan ya, terutama dari sektor media ya. Gitu. Tapi kalau kita lihat dari valuasinya dengan PBV 0,2 kali yang sebenarnya masih cukup rendah ya. Ini sebenarnya masih memberikan ruang yang cukup upside yang cukup tinggi untuk pergerakan harga sahamnya gitu. Nah, kemudian juga dari sisi kinerja ya kalau kita bandingkan antara potensial kinerja dengan pergerakan harga saham ini kan sebenarnya belum inline Mas. Gitu. Ini yang kita harapkan pergerakan dari BMTR bisa lebih inline menyesuaikan dengan perbaikan kinerja fundamentalnya. Baik, sejauh ini direkomendasikan spekulatif buy untuk saham-saham tadi yang kita kemudian sudah bahas. Ada MAPA, BRIS, Antam, BMTR. Adakah sentimen-sentimen dari emiten lainnya yang patut untuk diperhatikan Mas Reza? Iya, mungkin sebagian sudah disebutkan oleh Mas Vicky tadi ya gitu bahwa biasanya pelaku pasar itu kan yang ditunggu itu kan adalah hasil RUPS ya itu terkait dengan rencana pembagian dividen dan mungkin rencana ekspansi ke depannya seperti apa ya gitu. Jadi kita harapkan hasil dari RUPS sejumlah emiten ini bisa memberikan sentimen yang sangat baik ya. Terus kemudian ya itu kalau dari sisi emiten ya. Terus kemudian yang kita harapkan juga rilis kuartal pertama tahun ini itu juga jauh lebih baik dibandingkan dengan kuartal tahun lalu ya. Lalu kemudian kalau dari global yang kita harapkan ya tadi ketegangan politik bisa lebih berkurang sehingga bisa berimbas juga ke pergerakan IHSG maupun nilai tukar rupiah kita yang bisa tertahan penurunannya. Oke,
Kalau kita lihat antara dua fokus antara konflik geopolitik di Timur Mhm. Tengah, kemudian juga bagaimana sebetulnya pemerintahan dari Amerika Serikat sendiri ataupun mungkin Federal Reserve akan Mhm. mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tentu saja akan mensupport pertumbuhan Ya, ekonomi betul. yang di sana begitu. Dan kalau kita lihat bagaimana kestabilan dari proyeksi ekonomi Indonesia pasca presiden dan wakil presiden terpilih gitu ya, kemarin sudah diumumkan oleh KPU. Mana yang Ya. sebetulnya yang menjadi fokus lebih dari investor, Mas Reza? Iya, awalnya kan gini, awalnya kita kita harapkan, sentimen di dalam negeri yang kita lihat, masih cukup positif ini bisa menahan, penekanan atau, bisa menahan aksi jual yang terjadi ya gitu kan. Tapi tampaknya, belum sepenuhnya direspon, positif oleh, pelaku pasar gitu. Katakanlah misalkan seperti kemarin, pada saat, MK sudah mengumumkan, resmi bahwa pasangan Pak Prabowo dengan Mas Gibran, sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, harusnya kan ini bisa mengurangi risiko ketidakpastian di dalam negeri kan. Nah, Hmm. tapi tampaknya pelaku pasar ya tidak apa namanya, tidak merespon positif secara signifikan seperti itu. Sehingga ketika Mhm. ketika diumumkan, hasil tersebut ya sentimennya ya berlalu seperti itu aja sih gitu. Justru kalau Mhm. yang pelaku pasar lihat lebih kepada, global lah kayak gitu kan, terkait dengan rapat The Fed, terus kemudian apakah nanti ada, serangan balasan dari Israel, kemudian Ya. apakah nanti Iran akan merencanakan serangan dan sebagainya. Justru itu yang lebih dikhawatirkan oleh, pelaku pasar. Ya, dan ini juga akan berpengaruh terhadap logistik dan juga volatilitas dari beberapa komoditas begitu ya. Oke, Ya, semakin menarik Mas Riza, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan kini kita akan simak pembukaan dari market pada pagi hari ini. IHSG sejauh ini dibuka menguat ya, 0,2% di level 7.050,356, dan sejauh ini saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Cuan, kemudian juga ada Brand, ada MHKI, PTRO, GoTo, SMGR, Excel, BRPT, BTPS, MMIX, dan TPIA. Kemudian top loser sejauh ini ada BBRI, Unilever, BBNI, Medco, BBTN, BHAT, PRDA. Menarik, ada BBRI, Unilever, BBNI, Medco, BBTN. Ini semua nampaknya dilepas pasar, Mas Reza. Analisis Anda terkait dengan saham-saham ini seperti apa? iya baik, yang pertama BRI Mas ya, itu kita mencermati pergerakan BRI ya. Harusnya, dengan kinerja yang diperoleh oleh, BRI harusnya kan, tidak sampai terjadi aksi jual yang Hmm. berlebihan ya gitu, bahkan sampai dengan, saat ini ya gitu. Nah, cuma, mungkin yang kita lihat adalah, bisa jadi karena adanya lagi-lagi nih persepsi atau, asumsi bahwa, profil dari BRI ini kan lebih banyak, nasabahnya itu kan ke retail ya, terus Hmm. kemudian ke consumer credit ya, lalu ke UMKM kan gitu. Jadi, tadi ketika terjadi, sentimen kenaikan tingkat suku bunga, kredit, maka, eee level-level ini yang paling terkena, dampaknya gitu. Nah, padahal kalau kita lihat mungkin realnya tidak demikian sih Mas gitu. Jadi ya tadi, sama seperti yang tadi, Mas Vicky katakan gitu kan, ketika Mas Vicky, ada seorang teman gitu kan yang Hmm. mengatakan bahwa, "Oh tingkat suku bunga KPR bakal naik nih, harga rumah akan semakin mahal." Lah, Hmm. itu, menjadi apa namanya, menjadi kekhawatiran tersendiri Mas. Hmm. Itu yang akhirnya membuat, saham dari BRI itu, cenderung mengalami, tekanan, Mas. Oke, spesifik mengenai BRI secara fundamental tidak ada yang kemudian menjadi concern karena banyak pemberitaan ataupun mungkin berbagai macam capaian dari perusahaan secara kinerja Ya. ini positif terus, artinya ini hanya akan sementara aja ya untuk BBRI, bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk dengan harga yang lebih murah untuk BBRI. Iya, memang bisa Mas itu, tapi yang kita Hmm. lihat kan adalah seberapa dalam, tekanan jual yang ada di, BRI ya gitu. Hmm. Nah, kayak misalkan, di Kamis Jumat kemarin gitu kan, pada saat kita lihat bahwa terendahnya mereka, yang tadinya ada di 5.200 kemudian menjadi 5.050. Nah, itu kita memang belum sarankan untuk masuk Mas gitu, karena apa? Karena kita melihat tekanan jualnya ini masih cukup, tinggi gitu. Padahal kalau kita lihat kan dari 5.200 ke 5.000 atau 5.050, ini kan gap-nya kan,
sangat besar kan gitu. Bahkan saat ini ada di level berapa namanya, tadi sempat ke 4.800 ya, terus kemudian terendahnya sempat ke 4680. Nah gitu. Nah itu kan juga sebenarnya menawarkan level yang cukup menarik untuk masuk ya gitu. Nah tapi kita masih akan lihat apakah tekanan jual pada hari ini masih tinggi atau sudah mulai berkurang. Katakanlah ketika nanti kita lihat pergerakan dari BRI di level 4.700 misalnya, terus kemudian tekanan jualnya itu sudah mulai reda, nah itu mungkin kita bisa sarankan untuk secara bertahap untuk cicil beli di BRI. Baik, secara indikator teknikal sebetulnya ada possibility untuk BRI untuk melanjutkan pelemahan atau seperti apa, Mas Reza? Iya, sebenarnya kalau kita lihat dari trend line-nya, ya ketika ketika kita tarik garis lurus dari 5.200 ke 5.000, tentu trennya kan masih akan terus turun kan, Mas. Ya kan. Cuma itu tadi yang kita lihat seberapa dalam penurunan tersebut. Nah, kalau kita flashback ke belakang, terendahnya dari BRI itu kan pernah di 4830 ya, itu pada November 2023 ya gitu. Terus kemudian kalau kita tarik mundur lagi di bulan Maret ya, di bulan Maret 2023 itu sempat terendahnya itu di 4640. Nah, itu kan ada dua possibility nih, itu apakah bergerak di bawah 4.800 atau mungkin akan mendekati tadi 4640 gitu. Nah, harapan kita sih jangan sampai ke 4.600 ya gitu. Paling tidak di 4.700 ini sudah tertahan sehingga pelaku pasar bisa mulai untuk cicil beli di BRI. Baik. Market dibuka menguat pagi hari ini pasca pelemahan yang cukup signifikan di Jumat lalu. Proyeksi Anda terkait dengan pergerakan IHSG sampai dengan pertemuan perdagangan nanti sore seperti apa, Mas Reza? Iya, untuk pergerakan IHSG ya kita perkirakan kan untuk level support hari ini di level antara 6980 sampai dengan 7015 gitu. Nah, terus kemudian untuk target target resisten berikutnya itu di level antara 7160 ya, 7160 sampai dengan 7180 gitu. Nah, saya pikir untuk saat ini ya pelaku pasar masih wait and see dulu ya, dan mungkin belum banyak melakukan aksi pembelian ya gitu, sambil melihat apakah sentimen ada saat ini cukup positif atau tidak gitu. Dan pelaku pasar pun juga kalau kita lihat pembelian sahamnya pun juga selektif kan gitu. Makanya di deretan top gender kan variatif ya gitu, ada TPIA, kemudian ada di alat berat ada Hexa, kemudian di komoditas itu ada PTRO ya kan, terus kemudian yang masuk bank adalah SDRA kan, bahkan seperti brand dan cuan kembali menjadi pilihan pelaku pasar kan. Jadi pelaku pasar masih selektif dalam mencermati sentimen yang ada. Oke, semoga memang apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini dapat menjadi bekal untuk investor melakukan investasinya pagi hari ini. Mas Riza, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Baik.